Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Nurpatria Setiawan, Kepala Sekolah SD 12 Simpang Tertib Kabupaten Bangka Barat. Dalam aksi nyata kali ini mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu saya mengambil tentang evaluasi program kurikulum oleh kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, pengertian evaluasi adalah secara umum suatu proses mengidentifikasi untuk mengukur atau menilai apakah kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menurut Rukajat 2018.2 menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penentuan keputusan tentang kualitas suatu objek atau aktivitas dengan melibatkan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Selanjutnya, ada beberapa prinsip evaluasi. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah komprehensif, yang ketiga adalah objektif, yang keempat adalah kooperatif, dan yang terakhir adalah praktis. Bapak dan Ibu guru hebat, prinsip evaluasi yang pertama adalah kontinuitas, yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Nah, untuk komprehensif artinya adalah evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, untuk yang ketiga prinsip evaluasi adalah objektif. Nah, di dalam prinsip ini, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan, tidak tega, dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, untuk prinsip evaluasi yang keempat adalah kooperatif. Nah, umumnya proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen guna mengembangkan peserta didik. Ini tentunya dimulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Tentunya evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini untuk bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, untuk prinsip yang terakhir adalah praktis. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya tentunya harus dilakukan secara praktis, artinya tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen, terutama yang berkaitan dengan program pengembangan kurikulum sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, evaluasi program kurikulum sekolah pada gambar kita bisa lihat yang saya lakukan. Nah, selanjutnya tujuan evaluasi kurikulum. Ada beberapa tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, perbaikan program yang bersifat berkesinambungan. Selanjutnya ada yang kedua, itu pertanggungjawaban ke berbagai pihak. Selanjutnya yang ketiga adalah penentuan tindak lanjut hasil pengembangan tadi. Nah, kita ketahui Bapak dan Ibu guru hebat, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan diimplementasikan dalam kurikulum merdeka ini. Yang pertama
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila untuk dikembangkan supaya anak-anak kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk program kurikulum, ada pertanyaan, apakah program kurikulum yang dirancang dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila secara konsisten? Selanjutnya, untuk hasil evaluasi yang pertama, bahwa kurikulum yang dirancang di SDN 12 Simpang Tritip, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan evaluasi bersama bahwa kurikulum telah disusun untuk menumbuhkan karakter pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila secara konsisten. Akan tetapi, harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi serta refleksi dari semua warga di satuan pendidikan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sumber daya manusia sudah cukup dibekali untuk menjalankan program kurikulum tersebut? Nah, untuk yang pertanyaan kedua ini, sebagian besar guru sudah mengikuti kegiatan pelatihan dan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka yang difasilitasi kelompok kerja guru, kelompok K3S, dan juga dinas pendidikan. Namun masih ada sebagian kecil guru masih kurang pemahaman tentang kurikulum merdeka, dikarenakan kemauan belajar dalam peningkatan kompetensi ini masih rendah dan belum termotivasi untuk keluar dari zona nyaman guna perubahan pendidikan yang lebih baik. Oleh hal tersebut perlu pendampingan dan upgrading secara berkesinambungan dan konsisten. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, tentunya pembekalan sumber daya manusia SDN 12 Simpang Tritip yang pertama yang kita akan lakukan yaitu upgrading proyek literasi. Selanjutnya ada beberapa hal. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah optimalisasi komunitas belajar yang terbentuk. Ketiga adalah pendampingan penggunaan akun belajar serta pelatihan mandiri di dalam PMM serta fitur lainnya di platform Merdeka Mengajar. Yang keempat, mengikuti guru penggerak. Yang kelima, pendampingan pemanfaatan aplikasi penunjang kegiatan belajar mengajar seperti penggunaan Canva for Education, Kahoot, Quizzes, aplikasi media interaktif lainnya. Yang keenam, mengikuti in-house training, workshop, bimbingan teknis serta pelatihan tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, ada beberapa dokumentasi untuk pembekalan sumber daya manusia. Ada di kegiatan workshop di Sekolah Dasar SDN 12 Simpang Tritip, kegiatan di luar, juga kegiatan pembekalan dari dinas terkait, kemudian kegiatan guru penggerak. Kemarin kita mengikuti Lokakarya 7 dan kegiatan pendampingan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu guru hebat, rencana perbaikan hasil evaluasi yang pertama kita tentunya mengoptimalkan komunitas belajar. Yang kedua, kita melakukan pendampingan aktif bersama tim pengembangan kurikulum sekolah terkait implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga, kita mengoptimalkan pelaksanaan supervisi dengan sistem coaching. Selanjutnya adalah meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder lainnya yang terkait. Kemudian kita mengoptimalkan sumber daya manusia dengan pola pikir berbasis aset. Nah, untuk dokumen evaluasi program tentunya kita bisa lihat di gambar. Nah, kegiatan supervisi, peningkatan, evaluasi dan lain sebagainya ini tergambar pada dokumen foto kegiatan tersebut.
Nah, ada beberapa umpan balik yang dapat kita tampilkan. Pertama, dari Bapak Pengawas Dr. Andes Darmo mengenai visi dan misi di dalam kurikulum perlu ditinjau dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitas penerapannya di sekolah. Kemudian dari guru Ibu Eli Sulestiani SPD dengan melakukan evaluasi kurikulum sekolah, berarti sudah melakukan refleksi terhadap ketercapaian program yang ada di sekolah. Kemudian ada salah satu dari guru SD 12 Simpang Tritik juga, Pak Jamsan, evaluasi terhadap kurikulum sangat penting dalam upaya sejauh mana proses penerapan kurikulum di satuan pendidikan. Demikian umpan balik yang dapat kami sampaikan, dan demikian saya Nur Patria Setiawan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.